ada berapa prinsip-prinsip komunikasi? Ada 10, ada 4, 12, atau mungkin 17, 5, 8. Nah, prinsip-prinsip dari komunikasi sendiri itu ada beragam dan akan Anas jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah komunikasi merupakan suatu proses simbolik. Nah, proses komunikasi yang pertama adalah komunikasi merupakan suatu proses simbolik yang timbul dari dalam diri manusia. Komunikasi adalah suatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berpikir pada suatu titik tertentu, tetapi secara berkelanjutan atau secara terus-menerus. Nah, lambang atau simbol itu sendiri adalah yang digunakan untuk manusia untuk menunjukkan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh sekelompok manusia. Lambang dapat berupa pesan atau kata-kata pesan nonverbal atau perilaku dan objek-objek lainnya yang disepakati bersama maknanya. Nah, lambang dapat diidentifikasikan melalui sifat-sifat yang dimilikinya. Sifat-sifat lambang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat tidak beraturan atau sewenang-wenang. Pada dasarnya, lambang tidak mempunyai makna. Kemudian manusia yang memberikan makna pada lambang tersebut. Suatu objek tidak mempunyai makna, namun manusia yang kemudian sepatah memberikan makna kepada objek tersebut. Makna pada lambang tersebut sebenarnya berada dalam pikiran kita sendiri, bukan terletak pada lambang itu sendiri. Nah, untuk contohnya yaitu semua warga Indonesia menyetujui kalau identitas warga Indonesia ditunjukkan melalui bukti KTP yang dimiliki oleh setiap individu. Yang kedua adalah beragam. Lambang yang digunakan antara satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya dapat berbeda, tidak dapat menjadi patokan atau bahan baku yang digunakan. Penggunaan lambang ini disesuaikan dengan konteks atau budaya yang dapat terjadi atau pemakaian lambang serta konteks komunikasi yang bisa terjadi di tersebut. Nah, misalnya kata handuk disepakati oleh orang Indonesia untuk menyebut barang yang digunakan untuk mengeringkan badan setelah mandi. Begitupun sabun disepakati oleh orang Indonesia untuk menyebutnya sebagai pembersih badan, seperti itu. Selanjutnya yaitu setiap perilaku berpotensi komunikasi. Manusia akan selalu melakukan komunikasi, tetapi tidak semua perilaku manusia merupakan bentuk komunikasi. Sesuatu dapat dikatakan komunikasi apabila individu memberikan makna pada perilakunya atau perilaku orang lain. Nah, perilaku manusia yang ditampilkan mempunyai potensi untuk dijadikan arti sebagai komunikasi. Nah, contohnya apabila seseorang menganggukkan saat dimintai pendapatnya, maka ia menandakan setuju, atau ia menggelengkan kepalanya, artinya ia tidak setuju, begitu. Selanjutnya, komunikasi berdimensi isi dan hubungan. Dimensi isi atau hubungan ini disandingkan dengan bahasa verbal dan dimensi hubungan disandingkan dengan bahasa nonverbal. Dimensi isi menunjukkan isi atau pesan yang dikomunikasikan, secara dimensi hubungan menunjukkan bagaimana pesan disampaikan serta mensyaratkan hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi, serta bagaimana pesan dalam komunikasi tersebut diartikan. Pesan dapat diartikan secara berbeda apabila penyampaian pesan juga berbeda tentunya. Contohnya, seorang teman berkata, "Ayo semangat kuliahnya," dengan wajah tersenyum, maka ia menandakan memotivasi temannya untuk semangat kuliah, seperti itu. Selanjutnya ada komunikasi berlangsung dengan beragam tingkat atau kesengajaan. Komunikasi bisa terjadi dalam berbagai tingkat kesengajaan, disadari atau tidak, manusia melakukan komunikasi. Komunikasi tidak selalu disengaja, walaupun kita terkadang tidak bermaksud untuk menyampaikan pesan secara sengaja, tetapi orang lain bersikap atau berperilaku kita bisa berpotensi untuk diartikan orang lain sebagai bentuk komunikasi. Kita dapat mengendalikan orang lain untuk menginterpretasikan atau tindak sikap atau perilaku kita. Ada kalanya kita mengucapkan sesuatu secara tidak sengaja dalam kehidupan sehari-hari, dan sebenarnya ada lebih banyak pesan nonverbal yang diperlihatkan tanpa disengaja. Contohnya, kita memberikan senyum dengan saat senyum dengan orang yang dikenal berpapasan di jalan dengan orang yang kita kenal. Itu merupakan bentuk sapaan tanpa bahasa verbal. Selanjutnya adalah komunikasi yang terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Proses komunikasi terjadi dalam konteks dan ruang waktu ini. Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak pengirim disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung sehingga memenuhi konteks ruang dan waktu tersebut, seperti itu. Nah, untuk konteks dan ruang waktu ini dalam bentuk konteks, untuk ruang, apabila seorang menerima tamu di
teras rumah ada perbedaan kedekatan dengan tamu yang diterima di ruang tamu atau bahkan diperbolehkan ke dapur. Sedangkan konteks dalam waktu pun menunjukkan makna pesan. Ani menelpon ibunya saat tengah malam. Ibu Ani menganggap ada sesuatu yang sangat darurat sehingga Ani menelpon saat di tengah malam. Berbeda halnya jika Ani menelpon ibunya di siang hari. Hal itu dianggap biasa saja oleh Ibu Ani, seperti itu. Selanjutnya ada komunikasi meliputi prediksi para peserta komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang terikat oleh aturan. Manusia memperkirakan atau memprediksi efek pesan mereka terhadap orang lain. Manusia memilih cara-cara tertentu agar pesannya diterima atau orang lain merespon pesan yang disampaikan. Misalnya, kita menyapa seseorang, kita tentu mengharapkan orang itu akan menyapa balik. Hal itu juga sesuai dengan norma, kebiasaan, atau pola dalam berkomunikasi yang digunakan oleh para pelaku yang terlibat, seperti itu. Selanjutnya ada komunikasi yang bersifat sistematik. Prinsip komunikasi berikutnya adalah bersifat sistematik. Artinya, cara seseorang untuk berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari faktor internal seperti latar belakang budaya, pendidikan, niat, adat, pengalaman, faktor eksternal seperti kondisi keluarga, lingkungan, juga turut berpengaruh pada komunikasi yang sistematik. Sistem internal ini merupakan seluruh sistem nilai yang turut ketika manusia berpartisipasi dalam komunikasi yang telah dicerna selama ini sosialisasi dalam bermacam lingkungan sosialnya, seperti keluarga, teman dekat, kelompok-kelompok pergaulan, tempat bekerja, dan sebagainya. Sistem eksternal ini tersusun dari seluruh unsur yang ada lingkungan luar diri seseorang, seperti tata ruang, isyarat fisik, kata yang digunakan dengan orang lain, temperatur, dan lain-lain. Seluruh unsur tersebut merupakan suatu rangsangan atau stimulus yang dapat mengenali siapapun yang terlibat dalam komunikasi. Tetapi setiap orang mempunyai sistem internal yang berbeda, sehingga setiap orang mempunyai persepsinya masing-masing walaupun diberikan stimulus yang sama, waktu dan tempat yang sama, serta situasi yang sama. Contohnya seperti ini. Bagi orang yang sedang lapar, iklan makanan di televisi menjadi membuat lapar menggugah selera makan mereka. Akan tetapi bagi orang yang tidak sedang lapar, iklan tersebut tidak mempunyai efek apapun. Oleh karena itu, komunikasi inilah yang berpadu dari sistem internal maupun sistem eksternal tersebut. Selanjutnya adalah semakin besar kesamaan latar belakang sosial budaya. Komunikasi semakin efektif. Komunikasi dikatakan efektif apabila hasil dari komunikasi sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak-pihak di dalam komunikasi tersebut. Contohnya, sekumpulan ibu rumah tangga membeli peralatan masaknya setelah menyaksikan demonstrasi masak oleh penjual alat tersebut. Penjual alat tersebut mempunyai harapan bahwa ibu-ibu akan membeli dagangannya dengan strategi demo masak. Ibu-ibu telah mempunyai harapannya untuk memiliki alat masak yang lebih canggih dan lebih modern. Nah, kesamaan-kesamaan yang muncul ini dalam hal tertentu seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, agama, tingkat pendidikan, etnis, atau tingkat sosial ekonomi yang mendorong manusia untuk saling tertarik dan interaktif, dan akhirnya berujung pada komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada komunikasi bersifat non-sekuensial. Nah, proses komunikasi yang bersifat sirkular dan artinya tidak berlangsung satu arah ini, artinya komunikasi juga akan melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Hal inilah yang dimaksud pada prinsip komunikasi yang bersifat non-sekuensial. Komunikasi dapat bersifat satu arah atau linear atau dua arah. Pada saat guru menerangkan contohnya pada saat guru menerangkan ini mata pelajaran tertentu di depan kelas, biasanya dianggap komunikasi satu arah. Akan tetapi para siswa sebenarnya dapat menjadi komunikator apabila siswa secara sadar atau tidak menunjukkan mimik muka tanda mengerti atau belum mengerti akan penjelasan guru. Apabila guru menangkap makna mimik muka tersebut, maka komunikasi dua arah akan terjadi. Selanjutnya adalah komunikasi bersifat dinamis, sinambung, dan transaksional. Komunikasi merupakan proses yang bersifat dinamis, dan transaksional ini adalah proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Pola komunikasi ini pun bisa berubah atau tidak sistematis, sedang berlangsung atau menjadi umpan balik dan reaksinya yang beragam. Komunikasi merupakan sebuah proses yang berkesinambungan atau kontinu. Nah, contohnya ketika dosen menjelaskan kepada mahasiswa, tiba-tiba ada mahasiswa A yang tidak jelas akan menjelaskan dosen tersebut. Maka ia menanyakan kepada temannya, dan temannya pun menjelaskan apa yang ia mengerti dan pahami. Lalu mahasiswa A yang tadi belum mengerti memberikan informasi ini kepada teman lainnya yang tidak mengerti juga, dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya ada komunikasi bersifat irreversible. Komunikasi yang bersifat irreversible ini atau tidak dapat dikembalikan, artinya efek atau dampak komunikasi tidak dapat dihilangkan.
Sebagai contoh, jika kita menyakiti orang lain dengan ucapan kita, maka efek sakit hati itu tidak akan langsung hilang. Untuk proses komunikasi harus dilakukan secara hati-hati oleh pelakunya. Oleh karena itu, saat kita menyampaikan pesan kepada orang lain, maka kita tidak dapat mengontrol penyebaran informasi atau efek pesan tersebut kepada para halayak. Itu merupakan maksud dari komunikasi yang bersifat irreversible. Nah, komunikasi yang bersifat irreversible ini berkaitan dengan komunikasi sebagai proses yang dinamis. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari prinsip ini adalah sebaiknya kita berhati-hati dalam menyampaikan pesan kepada orang lain, sebab kita tidak dapat menghapus efek pesan yang telah disampaikan ke orang lain walaupun kita bisa meralatnya. Jadi berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Selanjutnya ada komunikasi hanya salah satu cara dalam menyelesaikan masalah. Prinsip komunikasi yang terakhir ini adalah komunikasi bukanlah penasehat atau bentuk penyelesaian sebuah masalah. Maksudnya, komunikasi bukanlah satu-satu solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi hanya bisa menjadi salah satu faktor pendukung terhadap penyelesaian sebuah masalah. Contohnya, konflik antar etnis yang kerap terjadi di Indonesia bukanlah semata-mata disebabkan komunikasi yang tidak baik. Pemahaman serta kemampuan untuk menerima orang lain yang berlainan etnis dengan kita merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap orangnya. Tanpa hal tersebut, komunikasi hanyalah proses yang sia-sia. Itu tadi penjelasan dari prinsip-prinsip komunikasi. Semoga pembelajaran hari ini dapat menjadi wawasan, pengetahuan, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.